Siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, setelah 1,5 tahun terpuruk akibat pandemi, destinasi wisata nomor 1 Indonesia, Bali, akan segera dibuka. 6 negara pada tahap pertama akan datang ke Bali dengan sejumlah persyaratan. Bagaimana kondisinya? Apa yang nanti akan terjadi? Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan berkeliling Bali untuk melihatnya. Ikuti saya, saudara. Ya, ini masih dalam kawasan Kuta, saudara, tapi Anda bisa melihat kanan kiri ini tutup semua. Hampir semua tutup, 90% lebih tutup. Kalau Anda masih ingat, ini adalah monumen Bom Bali. Biasanya di kawasan ini betul-betul ramai, tapi Anda bisa melihat sekarang begitu sepi. Hanya 1-2 kafe dan restoran yang buka. Ya, secara ekonomi memang dampaknya luar biasa. Kita aset sudah beberapa kali menjual aset-aset kita, karena saldo hampir minus. Tanggal 14 Oktober adalah tanggal yang ditetapkan pemerintah untuk membuka Bandara Ngurah Rai menerima penerbangan internasional. Saudara, saya berada di daerah restricted, terbatas, bahkan sangat terbatas di Bandara Ngurah Rai Bali. Namun saya ingin menunjukkan pada Anda bagaimana kemudian, ya, baru saja pesawat mendarat. Setiap penumpang yang datang harus dilakukan proses PCR. Dia langsung harus dicoklat. Waktu 1 jam. 1 jam. Jadi saudara, ini luar biasa nih, PCR keluar 1 jam. Saya ingin bertemu dengan gubernur langsung untuk menanyakan bagaimana persiapan akan dibuka. Bali mau dibuka, gubernurnya deg-degan nggak? Nggak. Saudara, 1,5 tahun penutupan pariwisata Bali berdampak kemana-mana. Mulai dibuka perlahan beberapa hari ke depan. Apa yang terjadi? Bagaimana kemudian prosesnya? Saya mengumpulkan sejumlah informasi yang saya dapatkan berikut ini. Bali dibuka kembali. 1,5 tahun mati suri imbas dari pandemi. Pulau Dewata bersiap menyambut kembali turis dari luar negeri. Bandara Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes, dan kesiapan Satgas. Setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina dengan biaya sendiri. Tapi tak semua negara bebas berwisata. Berikut aturannya. Hanya 6 negara yang dipersilahkan masuk ke Bali, yakni Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, serta Uni Emirat Arab, yakni Dubai dan Abu Dhabi. Uji coba membuka kembali untuk wisatawan asing ini akan dilakukan bertahap. Di kala pandemi, masuk Bali pun tak bisa sembarangan. Pada tanggal 14 Oktober 2021, semua pendatang wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina dan tes
sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sebelum diizinkan masuk ke Indonesia. Apabila tidak memenuhi persyaratan, akan diminta untuk pulang ke negara asalnya. Selain wajib sudah divaksin 2 kali, saat tiba di Bali, para turis asing harus melakukan tes PCR. Jika hasilnya negatif, mereka dipersilakan menuju ke hotel karantina. Sementara jika hasilnya positif, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan pemerintah. Mereka wajib menunjukkan bukti pemesanan hotel karantina yang telah ditentukan oleh Satgas COVID-19. Karantina bagi para turis asing ini adalah 5 hari. Pada hari keempat karantina, mereka akan kembali melakukan tes PCR. Apabila hasilnya negatif, mereka diperbolehkan lanjut dengan berlibur di Bali, berwisata, dan berjalan-jalan. Kami siap sih Mas, kami siap, sudah siap, termasuk utilitas kami juga sudah siap. Tenan pun sudah kami siapkan untuk proses keberangkatan maupun kedatangan. Kami sudah 100% siap sebenarnya. Hidup bersama wabah harus dilakukan, meski jalannya tak mudah. Apalagi negara di sekeliling Indonesia masih berjibaku melawan COVID-19. Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina misalnya, yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Lantas bagaimana caranya membuka Bali tetapi tetap aman? Siap-siap. Aiman berkeliling melihatnya. Saudara, saya akan mulai perjalanan saya di Pantai Kuta yang biasanya banyak wisatawan sebelum pandemi. Tapi bagaimana dengan saat ini? Dan bagaimana pula dengan pelaku usaha, pedagang, dan lain sebagainya? Saya ingin mencoba untuk berkeliling, saudara. Ini adalah Pantai Kuta. Sepi, saudara. Isi, Bu. Ibu siapa nih, Bu? Nyoman Landry. Nyoman Landry. Ini masih berjualan sepi banget tapi saya lihat, Bu. Ya, memang sepi. Ini baru habis PPKM, ini baru buka PT-nya 2 minggu. Biasanya sehari ada yang beli atau sama sekali pernah sehari nggak dapat? Pernah. Kadang-kadang dapat 20.000. Dulu sebelum pandemi, Bu, berapa, Bu, sehari? Kadang-kadang sehari dapat 250. Wah, luar biasa, jauh turunnya, Bu. Ya, dari 250.000 ke 20.000. Ini kan tamu lokal aja, Bu. Iya, iya. Mudah-mudahan naik, Bu, tetap aman tapi tetap sehat juga ya, Bu, ya. Biar cepat pulih. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Saya akan coba kelilingi, saudara, di dalam. Ini persis di pinggir pantai, saudara, ada yang menjajakan persewaan dari selancar, ya. Permisi, Mas. Mas siapa? Boleh berdiri, Mas? Aiman. Kompas TV. Mas Yogi. Ya. Berapa ini? Per jam atau gimana? Kita biasanya kayak ada lessonnya gitu. 1 jam diajarin, 1 jamnya main sendiri dia. Oke, berapa itu? 2 jam? Sekitar 200 ribuan. 200 ribu. Biasanya yang dari wisatawan mancanegara ya? Iya, mancanegara. Kalau domestik jarang? Domestik jarang. Biasanya cuman main ke pantai, duduk-duduk aja di pantai. Tapi sekarang kan saya lihat tuh sepi banget nih. Kalau sewa udah sekitar seminggu ini. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jadi duduk di sini ya udah diem aja? Nunggu aja. Nah, terus gimana sehari-hari? Ini kadang kita dapat kayak bantuan, ada yang ngasih nasi, kayak gitu. Oh, sukarela aja? Sukarela gitu. Tolong-menolong lah. Baik, baik. Mudah-mudahan nanti ada dibuka, ya. Bisa ekonominya bergeliat, tapi tetap sehat. Ya. Protokol kesehatan dijaga. Terima kasih, Mas Yogi Saputra. Mari-mari. Sehat selalu, sehat selalu. Saudara, saya akan terus keliling di tepi jalan Pantai Kuta ini untuk melihat suasana di sini. Dan Anda bisa melihat, saudara, ini salah satu bangunan yang tutup dan memang terdampak karena pandemi. Ini biasanya di pinggir pantai, ya, hampir selalu penuh di waktu-waktu jam makan siang seperti saat ini. Tapi Anda bisa melihat ini kosong dan terbengkalai, saudara. Atapnya juga jebol. Ini salah satu tempat penukaran uang, money changer, yang terbengkalai juga karena tidak ada transaksi yang kemudian dilakukan, ya terpaksa tutup. Inilah kemudian situasi yang terjadi di kawasan wisata Pantai Kuta, Bali. Dan saudara, saya tidak akan berhenti di sini. Saya ingin mengunjungi Pantai Kuta, Bali ini pada malam hari. Tapi sebelumnya, saya ingin berkunjung ke bandara. Saya ingin melihat bagaimana persiapan bandara menerima kedatangan
sejumlah wisatawan dari 6 negara, serta mewawancarai Gubernur Provinsi Bali, Iwayan Koster. Ikut saya terus, saya akan terus berkeliling untuk mencari informasi. Jadi nanti setelah selesai dari sini, PCR keluar negatif, mereka harus karantina. Untuk hotel di bintang 3, bintang 4, bintang 5, adakah kemudian standarnya supaya kita terbuka transparan? Saya akan menelisiknya eksklusif.